Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di Abdi Guru Channel. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 di kelas 4. Sebelumnya, Pak Guru mau tanyakan dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan ceria ya adik-adik, dan tetap semangat. Materi pelajaran hari ini yang akan kita pelajari adik-adik, 1. Menemukan keberagaman karakteristik individu dan manfaatnya. Yang kedua, menentukan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Dan yang ketiga, membuat gambar 3 dimensi. Namun sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, agar dipermudah dan semoga pembelajaran hari ini mendatangkan manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan karakteristik? Apa ya? Apa ya? Aku tahu, Pak Guru. Iya, tepat sekali adik-adik. Karakteristik adalah sifat khas yang dimiliki seseorang sebagai pembeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, kamu dengan ibu, bapak, adik kamu, dan kakak kamu kira-kira sama atau beda? Iya, ada yang sama ya. Mungkin sama secara fisik, tapi coba lihat sifatnya. Sama atau tidak? Kebiasaan, makan, itu memiliki ciri khas masing-masing. Itu merupakan karakteristik. Kekayaan bangsa Indonesia mampu menunjukkan betapa indahnya negara kita. Keragaman tersebut ternyata bukan menjadi penghalang untuk bangsa kita bersatu. Sebaliknya, keragaman yang ada mampu mempererat kita yang berbeda menjadi bangsa yang memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. Keragaman masyarakat Indonesia juga nampak dalam berpakaian daerah. Pakaian daerah digunakan pada acara-acara tertentu seperti upacara adat dan hari besar nasional. Pada saat perayaan Hari Kartini atau Hari Kemerdekaan Indonesia, kita sering mengadakan pameran budaya dan menampilkan budaya pakaian daerah. Ketika kegiatan ini dilakukan, ini memiliki manfaat karena kita dapat mengenalkan kekayaan budaya yang beragam dan juga menambah wawasan tentang keragaman pakaian adat Nusantara. Itulah mengapa Indonesia banyak dikunjungi wisatawan asing dan domestik. Dari semua itu merupakan manfaat dari karakteristik. Tapi kenapa masih ada yang bertikai antara suku, masih ada yang berkelahi dengan temannya, masih ada yang mencela-cela temannya, masih ada yang tidak menerima kalau ada temannya yang berbeda agama? Kenapa hal tersebut terjadi? Karena tidak memiliki toleransi dan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sebaiknya kita sebagai bangsa Indonesia harus memupuk toleransi serta persaudaraan dan kesatuan dalam keberagaman. Jangan sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antara masyarakat dan teman-teman di sekolah. Menjadi orang yang suka membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat, serta suka berkelahi dengan teman, marah-marah dengan orang tua, dalam cerita fiksi itu mencerminkan tokoh antagonis adik-adik. Silakan adik-adik menulis di buku tematiknya tentang apa yang dimaksud dengan antagonis.
apa yang dimaksud dengan tokoh utama, apa yang dimaksud dengan tokoh pembantu atau tokoh tambahan, serta apa lawan dari sikap antagonis. Dan apa yang dimaksud sikap lawan antagonis. Adik-adik telah mengenal tokoh dalam cerita fiksi. Ayo kita membaca cerita fiksi Candy Emas dan Ular. Dengan cara adik-adik membaca cerita fiksi Candy Emas dan Ular sampai akhir. Setelah adik-adik membaca cerita fiksi Candy Emas dan Ular, adik-adik silakan mengidentifikasi cerita fiksi tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapakah tokoh utama dalam cerita Candy Emas dan Ular? Yang kedua, siapakah tokoh pembantu tambahan dalam cerita Candy Emas dan Ular? Yang ketiga, siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Yang keempat, mengapa tokoh jawaban soal nomor 3 disebut tokoh antagonis? Yang kelima, siapakah tokoh yang mencerminkan tokoh utama dalam cerita Candy Emas dan Ular? Benda tiga dimensi adalah benda yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta memiliki volume. Benda-benda yang termaksud dalam tiga dimensi yaitu candy, ember, lemari, gelas, botol, kardus, dan mangkuk. Apabila kita ingin menggambar benda tiga dimensi pada buku gambar, maka kita harus mengamati gambar tersebut secara langsung agar mendapatkan hasil yang bagus dengan menyiapkan gambar di hadapan kita. Selanjutnya, kita mulai menggambar sambil melihat sebelum gambar jadi. Lalu, buatlah sketsa terlebih dahulu agar mempermudah dan menyempurnakan hasil gambar kita. Selanjutnya, adik-adik silakan memperhatikan video proses menggambar benda tiga dimensi pada video ini. Setelah itu, adik-adik silakan memilih satu benda tiga dimensi untuk digambar pada buku gambar yang merupakan tugas ketiga.